Ayah bunda harus tahu jangan marahi anak di 6 waktu ini. Hai bun, ini adalah penjelasan di konten reel aku yang sebelum-sebelumnya ya. Baik bun, mari kita simak waktunya dan pelajari kenapa 6 waktu ini begitu penting. Terkadang kita bertanya, kenapa sih marah di waktu tertentu itu sangat berbahaya? Ternyata marah berlebihan kepada anak, terutama di waktu-waktu sensitif, dapat mengganggu perkembangan emosi dan membentuk pola pikir negatif terhadap dirinya sendiri. Dan saat anak dimarahi pada momen tertentu, yang tertanam dalam ingatannya bukan hanya peristiwa tersebut tetapi juga perasaannya, maka dirinya akan menganggap bahwa aku tidak cukup baik. Makanya inilah pentingnya kita menjaga amarah kita, emosi kita di waktu-waktu ini. Waktu pertama saat anak baru bangun tidur. Saat bangun tidur, otak anak masih berada di fase gelombang theta, di mana dunia terasa kabur antara mimpi dan kenyataan. Bahasanya biasanya masih linglung. Suasana hati yang terbentuk di awal hari mempengaruhi mood anak hingga berjam-jam berikutnya. Jika kita memarahi anak di saat bangun tidur, dia bisa merasa bahwa dunia di sekitarnya itu tidak aman. Hubungan emosional dengan orang tuanya pun akan rapuh, kemudian semangat belajar dan eksplorasi menurun. Maka yang baik adalah sambut bagi mereka dengan kelembutan dan kasih sayang. Waktu kedua saat anak akan tidur. Menjelang tidur, otak anak memproses pengalaman hari itu ke dalam memori jangka panjang. Maka jika anak dimarahi di waktu ini, anak membawa rasa takut ke alam bawah sadarnya. Kemudian tidur menjadi tidak berkualitas atau tidak tenang, dan hubungan emosional anak dengan orang tua merenggang dengan perlahan. Maka tutup hari anak dengan pelukan bukan bentakan. Biarkan anak menutup harinya dengan rasa tenang bukan dengan rasa takut. Waktu ketiga saat anak makan. Bun, makan bersama dengan anak bukan hanya tentang nutrisi, tapi juga tentang hubungan emosional keluarga. Nah, saat anak dimarahi di tengah-tengah makan, maka makanan bisa diasosiasikan dengan tekanan dan kecemasan. Atau anak akan kehilangan kenikmatan atau nafsu makan sebagai momen kebersamaan. Yuk bun, kita jadikan waktu makan sebagai kesempatan membangun kehangatan bersama keluarga. Waktu keempat saat anak sakit. Saat anak sakit, anak dalam kondisi paling rentan, baik fisik maupun emosional. Maka jika kita marah saat anak sakit, anak akan merasa tidak layak dicintai saat lemah. Emosi takut dan cemas bertambah parah. Kemudian anak mengaitkan kelemahan dengan rasa malunya. Kemudian dapat meningkatkan rasa takut terhadap sakit. Kemudian bisa menurunkan kepercayaan diri terhadap dukungan orang tua. Maka bun, saat anak sakit yang mereka butuhkan adalah pelukan bukan bentakan. Waktu kelima, anak sedang belajar. Proses belajar adalah tentang mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Jika kita marah saat anak gagal belajar, mereka tidak belajar memperbaiki diri, tapi mereka belajar takut untuk mencoba. Efeknya ketika kita marah saat anak sedang belajar, maka anak merasa dirinya tidak cukup baik. Kemudian anak menghindari tantangan karena merasa takut dan bersalah. Kemudian anak kehilangan motivasi untuk belajar. Untuk keenam, yaitu saat anak menunjukkan emosi negatif. Misalnya nih, saat anak tantrum, tangisan, atau kemarahan kecil adalah bagian dari proses regulasi emosi anak. Maka respon orang tua terhadap emosi negatif anak membentuk kemampuan mereka mengelola emosi di masa depannya. Jika kita memarahi emosi anak, maka anak akan belajar menyembunyikan perasaan. Kemudian kesulitan dalam mengelola stres saat dewasa bisa menumbuhkan rasa malu terhadap emosinya sendiri. Yang benar adalah bantu anak memahami emosinya dengan empati, bukan mematikan dengan amarah-amarah kita. Oke bunda, yang terpenting adalah marah itu bagian dari fitrah manusia. Setiap orang tua pasti pernah marah, tapi membiarkan marah menguasai momen-momen penting ini bisa melukai jiwa si kecil. Namun sadar akan waktu-waktu sensitif ini membuat kita lebih bijak dalam bertindak. Maka sebisa mungkin untuk tahan sejenak sebelum marah, tarik nafas, atau bisa mencari
tempat yang sepi untuk menenangkan diri. Kemudian jadikan kesalahan mereka sebagai kesempatan untuk tumbuh bersama, karena hakikatnya anak tidak akan selalu mengingat kata-kata kita, tapi mereka akan selalu mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa. Oke bunda, semoga videonya bermanfaat. Pastikan kamu sudah follow akun ini supaya kamu tidak ketinggalan tips-tips parenting lainnya.